Halo guys, kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu cara menanam tanaman janda bolong. Tanaman janda bolong? Nggak salah tuh, tanaman apa orang ya? Kok pakai janda segala? Nah, inilah keunikan dari tanaman yang saya maksud, yaitu tanaman janda bolong. Saya sendiri nggak tahu ya, kenapa orang-orang kita kok kalau mengasih nama tanaman itu unik ya dan lucu kalau dirasakan ya, seperti misalkan air mata pengantin. Air matanya orang pengantin tuh gimana sih ya? Kalau di tanaman seperti itu tuh, bunganya kecil-kecil, merah-merah, banyak dan merambat. Lalu juga ada tanaman janda merana. Tahu tanaman janda merana itu apa? Tanaman janda merana itu tanaman Lee Kuan Yew. Nah itu, tapi sebagian orang kita ada yang beri namanya janda merana, mungkin karena tumbuhannya itu jatuh merana seperti itu, maka orang-orang kita ada yang ngasih nama janda merana. Nah begitu pula dengan tanaman ini yang di depan saya, disebutnya tanaman janda bolong. Tanaman janda bolong ini sebenarnya punya nama latinnya ya, yaitu Philodendron monstera obliqua. Namanya lumayan susah untuk dihafalkan ya. Jadi menurut saya sih ya enakan disebut janda bolong aja deh. Lebih lucu dan unik. Tanaman ini mempunyai tekstur daun yang berbentuk tengahnya itu bolong-bolong. Nah itu dia, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya masukkan jari saya ke dalam tengah-tengah. Nah ini dia bolong ya, benar bolong. Inilah kuasaan Tuhan yang sangat indah. Tanaman ini kok daunnya bisa bolong-bolong itu di tengahnya ya. Tanaman janda bolong ini termasuk tanaman indoor, tapi bukan berarti tanaman yang bisa hidup di area yang gelap ya. Jadi misalkan di tempat teduh seperti di bawah kanopi, tanaman ini bisa hidup dengan subur. Lalu kalau tanaman ini diletakkan di full sun dari pagi sampai sore, kemungkinan untuk terbakar atau hangus karena kepanasan itu sangat besar. Lalu gimana sih cara tips agar tanaman janda bolong ini itu subur dan bisa berwarna hijau tegas seperti ini, seperti tanaman saya ini ya. Ini sangat subur. Lalu tekniknya seperti apa, pemupukan seperti apa, lalu gimana sih kalau udah besar ini tanaman mau dibentuk seperti apa. Saya akan kasih tipsnya ya selanjutnya. Jangan kemana-mana guys. Tanaman janda bolong ini lagi booming guys sekarang, karena ini masih satu family ya dengan tanaman Monstera deliciosa. Itu saat ini emang tanaman keluarga Monstera ini lagi booming, lagi viral, banyak diburu atau hunting ya oleh para pencinta tanaman. Variegatanya ini ya, katanya sih itu bisa mencapai harga puluhan juta. Tapi tidak kok, ini untuk saya kebetulan bukan yang variegata, tapi keindahannya juga tidak jauh beda ya dengan yang variegatanya. Itu harganya sekitar 30 ribuan satu pot, tergantung besar kecilnya tanaman. Lalu untuk mendapatkan dari tanaman yang super subur ini gimana sih caranya? Kalau teman-teman tidak bisa cara merawatnya, biasanya tanaman janda bolong ini akan mengalami gosong, lalu berwarna coklat, lalu juga bisa terjadi tanaman yang kerdil, yaitu pertumbuhannya lambat, kecil, dan tidak cepat bisa menjadi tanaman yang besar. Lalu seperti apa sih cara perawatannya? Nah begini guys. Pertama, karakter dari tanaman janda bolong ini adalah sama seperti tanaman Monstera ya, Monstera deliciosa, yaitu kalau udah panjang, udah tinggi, dia butuh tempat rambatan atau misalnya disandarkan ke sebuah bambu. Bambunya nanti bisa ditancapkan, diikat ya pada pot. Jadi dia nantinya tanaman kalau udah tinggi besar tidak jatuh ke bawah ya, seperti itu ya karakternya. Lalu untuk media tanamnya, yang pertama kita harus menggunakan campuran dari 4
bahan utama yaitu dari sekam bakar, kompos, pupuk organik, dan tanah. Itu perbandingan 1:1:1:1:1 dan banding 1. Lalu apabila teman-teman tidak mau repot untuk membuat masing-masing bahan tersebut, bisa didapatkan dari media tanam ya, yang kita beli di tukang tanaman. Biasanya ada itu satu karung kurang 5 kilo, harganya bervariasi antara 15.000 sampai 25.000. Itu tergantung ya, setiap daerah mungkin harganya berbeda-beda. Lalu apabila kita sudah mendapatkan media tanam yang cocok, yang subur, selanjutnya adalah pemupukan. Ini dia guys yang paling penting ya, karena selain dari penyinaran tempat yang teduh, kita juga butuh perawatan dari pemupukan itu sendiri. Pemupukan yang sangat dibutuhkan adalah pupuk organik, itu wajib. Ini adalah jerigen ya, kurang 5 liter. Ini dia. Ini saya masukkan itu air bekas cucian beras ya, kemudian saya campurkan dengan ini dia IM4, atau yang belum tahu ya, ini adalah bakteri fermentasi yang bisa dijadikan untuk campuran pembuatan pupuk organik. Lalu teman-teman kadang ada yang bertanya, bisa nggak sih untuk air cucian beras apabila langsung disiramkan ke tanaman? Jawabannya bisa, karena bagaimanapun juga air bekas cucian beras itu mengandung karbohidrat tinggi ya, jadi itu bisa mempercepat laju pertumbuhan tanaman. Tapi ingat, apabila difermentasi itu jauh tanamannya akan terdapat nutrisi yang lebih banyak lagi guys, karena mengandung mikroorganisme itu yang positif bisa menyuburkan media tanam itu sendiri. Karena media tanam kalau udah lama ya nggak kita beri pupuk organik, itu biasanya media tanamnya akan cepat tandus, keras, dan tidak gembur lagi. Maka untuk pemberian pupuk organik ini mempunyai manfaat ya, selain menyuburkan tanaman itu sendiri, juga menyuburkan dari si media tanam itu ya. Lalu selanjutnya gimana sih untuk 5 liter air cucian beras ini? Biasanya saya campurkan 1 tutup botol. Nah, ini dia 1 tutup botol ya untuk 5 liter cucian beras. Nanti kalau udah dicampurkan, kebetulan ini udah jadi saya nggak perlu membuat ulang lagi ya. Saya akan cuma memberitahu cara pembuatannya aja, karena ini saya sudah jadi. Lalu selanjutnya apabila udah dicampur, itu diberi gula merah itu sebanyak 2 butir ya, ukurannya biasanya segini nih. Itu 2 butir dihancurkan dulu, lalu masukkan ke dalam air cucian beras yang udah dicampur dari EM4 ini. Lalu ditutup, diamkan selama kurang lebih 5 hari. Nanti kalau baunya udah berbau tape, itu berarti berhasil untuk menjadi pupuk organik. Lalu untuk penyiramannya bagaimana? Yaitu untuk kira-kira 10 liter ya, itu pupuk organik cairnya itu sebanyak 1 gelas aqua. Nah itu bisa dicampurkan 1-2 gelas ya untuk air 10 liter. Oke ya. Lalu disiramkan berapa kali? Itu disiramkan bisa 4 hari sekali ke media tanam atau ke bawah ya, ini ke perakarannya itu 4-5 hari sekali. Lalu untuk penyiraman air biasa itu bisa 2 hari sekali ya, karena ini tanaman indoor jadi tidak perlu penyiraman yang terlalu banyak. Lalu selanjutnya apakah sudah untuk pemupukannya? Tidak, ada satu lagi, jangan kemana-mana. Lalu untuk pemupukan selanjutnya selain pupuk organik, yaitu apa? Ini dia pemupukan dari pupuk Mutiara NPK 16-16-16. Emang nggak cukup ya untuk nutrisi dari pupuk organik aja. Ingat ya, walaupun nutrisi pupuk organik ini sangat berpengaruh untuk kesuburan tanaman apapun, itu sangat kurang, karena
Ingat, pupuk organik itu banyak mengandung ZPT, zat berangsang tanaman, misalkan gibberellin, sitokinin, dan auksin. Itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Tapi untuk mendapatkan dari warna yang tegas, warna yang hijau, lalu tanaman yang kekar, batang yang kokoh, itu sangat diperlukan untuk dari NPK ini. Tapi kebalikannya pula, pupuk kimia NPK ini tidak mempunyai ZPT atau zat perangsang tanaman seperti auksin, gibberellin, sitokinin. Jadi dua unsur pupuk ini saling membutuhkan ya satu sama lain. Lalu apakah emang pupuknya NPK aja? Kan banyak tuh NPK, ada NPK 15 15, 16 16 11. Itu buat saya sama aja ya. Itu hanya beda persentasenya aja. Misalkan ini NPK itu kepanjangan dari apa sih? Nitrogen, P-nya fosfat, dan K-nya kalium. Itu adalah 3 unsur nutrisi atau zat hara yang wajib diberikan untuk semua tanaman. Dan besarnya persentase adalah 16%, 16%, dan 16%. Apabila teman-teman ada yang bertanya, bolehkah diberi NPK yang 15 15 15? Itu tidak masalah. Itu biasanya pupuk NPK yang subsidi ya, yang warnanya merah itu yang 15 15 15. Tidak masalah. Jadi untuk takarannya berapa? Ini kebetulan udah saya siram ya dengan pupuk NPK, jadi saya tidak akan mempraktekkan, tapi saya cuma akan berikan dosisnya ya. Seperti apa? Jadi ingat ya, untuk tanaman hias daun apapun ya, seperti misalkan tanaman janda bolong ini, itu kan tanaman hias daun nih. Yang diperlukan adalah tentunya kesuburan dari daun-daunnya agar sehat selalu. Misalkan selain tanaman janda bolong ini ada tanaman Monstera deliciosa, lalu ada tanaman meranti, lalu tanaman keladi, tanaman meranti ya, meranti sepat, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah tanaman yang membutuhkan nutrisi NPK, tapi dengan dosis yang rendah. Beda ya dengan tanaman hias bunga seperti mawar, melati, lalu ada bunga matahari. Itu emang mereka itu dipaksa untuk memberikan bunga yang sangat cantik dan terus berbunga ya, maka nutrisinya itu sangat besar dibutuhkan oleh mereka untuk tanaman-tanaman hias bunga tersebut. Jadi beda ya, untuk tanaman hias bunga mungkin nutrisinya emang harus diberikan dengan dosis yang tinggi, tapi untuk tanaman hias daun yang saya sebutkan satu persatu tadi itu dibutuhkan nutrisi NPK-nya hanya untuk dosis yang rendah saja. Lalu dosis yang rendah itu seperti apa sih? Kalau untuk normal nih, tanaman berbunga atau tanaman buah dewasa itu biasanya saya pakai 3 liter air dicampur dengan 1 sendok makan pupuk NPK ini. Nah ini ya, itu 1 sendok dilarutkan ke air 3 liter untuk tanaman bunga dan tanaman buah ya yang sudah dewasa, itu 3 liter ke 1 sendok makan. Tapi untuk tanaman hias daun ini, terutama untuk tanaman janda bolong ini, saya pakai yaitu takarannya 10 liter air biasa dicampur dengan 1 sendok makan ini. Nah ini 1 sendok makan pupuk NPK, dilarutkan sampai benar larut, lalu disiramkan 1 minggu sekali ke perakaran. Ingat ya, dosisnya sangat rendah. Jadi itu saja ya pemupukan pupuk organik dan pupuk kimia untuk tanaman janda bolong ini agar tanamannya hijau tegas lalu subur seperti ini. Pemangkasan gimana? Untuk pemangkasan apabila masih 1 batang, misalkan teman-teman baru beli nih, untuk tinggi jadi 1 jengkal. Nah ini udah 1 jengkal lebih ya. Kalau udah 1 jengkal, apabila cuma terdapat 1 batang aja, batang utama, yaitu batang utama yang kita potong ya, nanti dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru, nanti daunnya akan banyak. Nah itulah cara pemangkasannya. Nanti kalau udah misalkan 2 jengkal tingginya ya, mungkin nah apabila tanamannya udah tingginya 2 jengkal ya, nanti tanamannya setiap masing-masing
tunasnya itu bisa dipotong lagi. Nanti dia akan muncul tunas-tunas baru dan akan semakin rimbun dan sehat. Oke guys. Oke ya, jadi seperti itu aja untuk perawatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, and comment. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar dapat selalu notif dari video-video terbaru saya. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya.